Presiden Prabowo Subianto melawat ke Pakistan atas undangan Perdana Menteri Pakistan Muhammad Shehbaz Sharif. Presiden Prabowo tiba di Pakistan pada Senin 8 Desember kemarin. Kedatangan Presiden Prabowo disambut Presiden Pakistan Asif Ali Zardari dan Perdana Menteri Shehbaz Sharif di Nurhan Airbase, Pakistan pada Senin siang. Selama di Pakistan, Presiden melakukan beberapa pertemuan termasuk menjajaki kerjasama baru di berbagai sektor. Di antaranya pembicaraan tingkat delegasi dengan Perdana Menteri dan pertemuan dengan Presiden Pakistan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto telah menghasilkan sejumlah kerjasama penting dari lawatannya ke Pakistan. Kerjasama tersebut mencakup sektor UMKM, pendidikan hingga pemberantasan narkoba. Dan informasi selengkapnya akan dilaporkan jurnalis Metro TV Kautsar Prabowo dan juga juru kamera Yohanes Bosco. Kautsar, apa saja hasil kerjasama Indonesia dengan Pakistan dan bagaimana nanti akan direalisasikan? Ya Jessica, Presiden Prabowo Subianto telah selesai melaksanakan lawatannya ke Pakistan untuk bertemu dengan Perdana Menteri Pakistan yaitu Shehbaz Sharif dan Presiden Pakistan Asif Ali Zardari. Dan kemarin Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuannya dengan PM Sharif menghasilkan beberapa kesepakatan kerjasama, utama terkait dengan MOU, di mana Presiden Prabowo Subianto dengan PM Sharif ini menyaksikan penandatanganan 7 MOU, di mana MOU ini meliputi pertama terkait dengan sertifikasi pendidikan, di mana dalam sertifikasi pendidikan ini membuka potensi pelajar-pelajar Indonesia, mahasiswa Indonesia yang akan berkuliah di Pakistan dan akan mendapatkan double degree. Dan yang kedua terkait dengan beasiswa pendidikan. Dan yang ketiga terkait dengan pemberantasan narkoba, di mana ini menjadi upaya serius pemerintah dalam menanggulangi narkoba di tingkat internasional, di mana nanti dimungkinkan ada pertukaran informasi intelijen terkait dengan narkoba di internasional. Dan keempat ada juga terkait dengan pengembangan UMKM, di mana nantinya ada potensi pengembangan sumber daya UMKM agar lebih unggul. Dan kelima ada terkait dengan pengembangan kearsipan untuk mendorong digitalisasi kearsipan. Dan keenam ada terkait dengan sertifikasi halal. Hal ini menjadi potensi bagi Indonesia, utamanya produk-produk Indonesia dalam hal halal yang dapat diekspor ke Pakistan, di mana Indonesia memiliki potensi pengembangan ekspor berupa kopi, teh, dan ada juga selain makanan seperti kosmetik yang dapat ditingkatkan ekspornya ke Pakistan dalam bidang sertifikasi halal ini. Dan yang terakhir terkait dalam bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan ini, Presiden Prabowo Subianto sempat menyampaikan apresiasi atas kerjasama kesehatan karena nantinya Pakistan akan mengirim sejumlah dokter, profesor, hingga tenaga ahli kesehatan ke Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menilai bantuan ini sangat relevan di tengah tingginya kebutuhan dokter di Indonesia, dan saat ini jumlah dokter di Indonesia yang terbilang sangat sedikit. Dan sehingga pemerintah Indonesia saat ini juga berupaya untuk menambah jumlah dokter. Sehingga dengan adanya bantuan dari Pakistan dalam hal kesehatan, utamanya dalam pengiriman dokter ke Indonesia, sangat membantu bagi Indonesia sehingga akan meningkatkan pelayanan masyarakat dalam hal kesehatan. Dengan adanya 7 MOU ini memberikan peluang baru dalam sektor perdagangan Indonesia, di mana akan membuka peluang potensi pengiriman produk-produk halal ke Pakistan. Dan itu ada upaya peningkatan status perdagangan yang saat ini status preferential trade agreement nantinya akan meningkatkan menjadi free trade agreement, dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi CEPA, yaitu Comprehensive Agreement Partnership, di mana belakangan ini Presiden Prabowo Subianto kerap bertemu dengan sejumlah negara untuk memperkuat perdagangan dalam hal status perdagangan kepada CEPA ini. Dan selain itu juga dengan adanya kerjasama ini kami juga masih mendalami karena Presiden Prabowo Subianto kemarin juga sempat bertemu dengan Panglima bersenjata Pakistan, dan sehingga nantinya kemungkinan ada juga kerjasama dalam sektor pertahanan. Dan sebelumnya juga Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, yaitu Zahid, juga sebelumnya sempat bertemu dengan Menhan Sharif di mana di Jakarta, dan sempat menyampaikan bahwa nantinya ada peluang kerjasama pertahanan, utamanya terkait dengan bidang pendidikan militer dengan industri pertahanan. Juga sebelumnya Menhan Sharif mengapresiasi peningkatan teknologi
industri pertahanan yang digunakan oleh Pakistan. Sehingga dalam sektor pertahanan ini kami masih mendalami apa saja yang nantinya kemungkinan dalam jangka panjang akan dicapai oleh antara Indonesia dengan Pakistan. Demikian, baik, ada 7 MOU yang sudah disepakati antara Indonesia dan juga Pakistan dan ini akan dilanjutkan dengan realisasi dan juga regulasi ke dalam 2 negara tersebut. Selanjutnya, Presiden Prabowo juga berkunjung ke Rusia. Apa yang difokuskan dalam kunjungan ke Rusia? Apakah akan ada dampaknya terhadap neraca perdagangan kita? Ya, untuk terkait dengan kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia ini, memang kami masih mendalami karena memang informasi yang disampaikan baik dari pemerintah Indonesia sangat minim dan informasi yang terakhir kami dapatkan memang pemerintah atau Presiden Prabowo Subianto hanya berencana untuk berkunjung ke Pakistan untuk memenuhi undangan dari PM Sarif ini. Namun informasi yang terbaru Presiden Subianto memang berencana akan bertemu dengan Putin dan ke Rusia. Memang pertemuan ini terbilang cukup minim informasi ya Jessica, sehingga kami masih mendalami apa saja informasi atau akan ada kerjasama dalam hal apa saja. Namun untuk neraca perdagangan atau perdagangan antara Indonesia dengan Pakistan, kami bisa melaporkan bahwa kondisi perdagangan Indonesia dengan Pakistan terbilang sangat baik, di mana nilai ekspor Indonesia ke Pakistan juga lebih besar dan kondisi angka perdagangan Indonesia ke Pakistan tercatat sebesar 4,2 miliar US dollar pada tahun 2024. Dan sepanjang tahun 2024 hingga tahun 2025, angka perdagangan antara Indonesia dengan Pakistan dilaporkan sebesar 4,2 miliar, di mana angka ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Dan untuk angka ekspor impor juga dilaporkan meningkat sehingga membuat neraca perdagangan antara Indonesia dan Indonesia lebih surplus. Begitu Jessica. Baik, terima kasih Kautsar Prabowo atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.